Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersama dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang telah ditebus oleh satu darah, yaitu darah Kristus. Melalui darah Kristus kami dipersatukan, kami diperdamaikan dengan Allah sehingga kami dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih dan belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat berkonsentrasi, untuk dapat menikmati firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan berkenan pakai untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir. Dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab itu punya banyak genre. Jadi Alkitab yang ada di tangan kita ini kan 66 kitab dan ada beberapa genre. Di dalam Perjanjian Lama itu ada genre Taurat, sejarah, puisi, nabi kecil, nabi besar. Nah, kitab yang akan kita pelajari dan kita renungkan hari ini itu bergenre sejarah. Kitab Samuel, kita akan merenungkan dari kitab Samuel. Kitab Samuel itu masuk dalam genre sejarah. Kita akan melihat sejarah seorang raja Israel. Apa yang dilakukan oleh raja ini ditulis apa adanya. Termasuk masa depan, termasuk masa kelam. Masa kelam raja tersebut ditulis dalam sejarah. Tidak ada upaya pembelokan dari Menteri Kebudayaan. Ketika penulis 2 Samuel mencatat tentang Raja Daud, tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kesalahannya. Tidak ada upaya untuk mengaburkan masa kelamnya. Ditulis apa adanya. Kok bisa? Mungkin saat itu belum ada Menteri Kebudayaan. Mungkin tugas Menteri Kebudayaan adalah mengaburkan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat bahwa seorang yang menulis 2 Samuel, dia menulis apa adanya tentang Raja Israel. Baik hal yang mulia maupun hal yang mempermalukan orang Israel, itu ditulis apa adanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Renungan hari ini Bapak Ibu sekalian, temanya adalah cinta berujung maut. Cinta berujung maut. Ini tidak bicara mengenai pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian. Tapi ini, tema ini Bapak Ibu sekalian based on true story. Tapi bukan story-nya saya. Yaitu berdasarkan 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Jadi ada 2 pasal Bapak Ibu sekalian. Karena 2 pasal ini kepanjangan, jadi tidak mungkin kita membaca semuanya. Dan saya akan, Bapak Ibu sekalian, nanti jangan ditutup, setelah kita baca jangan ditutup, karena kita akan melihat 2 pasal ini dan saya akan membawa kita untuk melihat beberapa ayat, jadi tidak semua ayat. Oke, mari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat 5 secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat genap, ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Daud merampas Batseba. Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang saya pakai ini adalah terjemahan baru yang kedua. Nah, jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu, tapi nggak usah bingung. Nah, saya akan baca ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, bukankah dia Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het?
Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang untuk memberitahukan pesannya kepada Daud, aku mengandung. Bapak Ibu sekalian, kitab sejarah, Bapak Ibu sekalian, kitab sejarah, ini salah satunya adalah 2 Samuel. Nah, kitab sejarah itu juga itu 1 raja-raja dan 2 raja-raja. 1 Tawarik dan 2 Tawarik. 1 raja dan 1 dan 2 raja-raja, 1 dan 2 Tawarik. 4 kitab ini adalah catatan sejarah mengenai raja-raja Israel, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, catatan tentang pemerintahan raja-raja tersebut dicatat. Entah raja itu membuat keputusan yang baik ataupun yang jahat, semua tercatat. Masa kelam mereka juga tercatat. Tidak ada upaya untuk membelokkan sejarah, menutup-nutupi kesalahan, tidak ada. Dicatat apa adanya. Bapak sekalian, di dalam 2 Samuel ini fokusnya pada Daud. Fokusnya pada Daud. Kalau 1 raja-raja dan 2 raja-raja, 1 Tawarik dan 2 Tawarik, itu mencatat mengenai sejarah-sejarah raja-raja Israel, baik yang itu di selatan dan utara. Tetapi untuk 2 Samuel, 1 dan 2 Samuel itu fokus pada Raja Daud. Bapak sekalian, menurut seorang ahli perjanjian lama dari Jepang, namanya David Toshio Sumura, dia mengatakan bahwa 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 10 itu mencatat kesuksesan Daud. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 10 itu mencatat kesuksesan Daud. Sedangkan di dalam 2 Samuel pasal 11 sampai pasal 20 itu mencatat kegagalan Daud. Bapak Ibu sekalian, di pasal 11 inilah kita melihat permulaan, awal mula kehancuran Daud. Kehancuran tidak dimulai dari peristiwa yang besar. Sekali lagi, kehancuran tidak dimulai dari peristiwa yang langsung besar, tetapi berasal dari hal-hal kecil yang diremehkan. Ayat 1 Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat 1. Di situ dikatakan apa? Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Biasanya raja maju berperang pada tahun itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Kita melihat kalimat terakhir di ayat 1 itu. Di ayat 1 kalimat terakhir itu ditulis, tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud itu bukan rakyat biasa, Daud itu raja. Dan pada saat itu raja-raja harus maju berperang. Biasanya raja-raja maju berperang pada tahun itu. Tapi kenapa raja yang satu ini, Raja Daud ini tinggal di Yerusalem? Bapak Ibu sekalian, di ayat 1 penulis 2 Samuel mau menunjukkan kepada kita ada sesuatu pada diri orang ini. Harusnya pada tahun itu raja-raja pergi berperang, Daud adalah raja dan dia tidak pergi berperang, tapi dia berada di sana. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Ada apa dengan orang ini? Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kemalasan Daud. Mungkin dia sudah mencapai kesuksesan, maka dia anggap dia tidak perlu lagi untuk pergi maju berperang. Di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat kemalasan Daud. Harusnya dia pergi berperang bersama dengan orang Israel, bersama dengan tentara-tentara Israel, bersama dengan TNI, Tentara Nasional Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia tidak pergi. Dia tinggal di Yerusalem. Ini adalah kemalasan, menunjukkan kemalasan. Bapak Ibu sekalian, kita berpikir mungkin malas itu adalah sesuatu hal yang remeh atau kita anggap biasa saja. Sekali lagi, mungkin kita anggap malas itu satu hal yang biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, kemalasan itu adalah salah satu dosa dari 7 dosa maut. Jadi ada 7 dosa maut Bapak Ibu sekalian, dan salah satunya adalah kemalasan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Matius pasal 25 ayat 26, Tuhan Yesus pernah menegur orang yang tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi malas disejajarkan dengan jahat. Kamu malas dan jahat. Jadi kalau kamu malas, itu Tuhan nggak bilang kamu hanya malas, tapi dia bilang kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi malas itu adalah sebuah kejahatan. Itu sebabnya para teolog memasukkan dosa kemalasan di dalam salah satu 7 dosa maut.
Malas menunjukkan orang itu tidak bertanggung jawab dengan kehidupan dan waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika kita malas, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih waktu kepada kita, tapi kita sia-siakan. Kita nggak bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan, kita tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini terbatas waktunya. Tapi waktu kita malas, berarti kita tidak mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan benar. Dalam kemalasan, orang bisa tergoda untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kemalasan bisa memancing dosa yang lain. Orang yang malas bisa tergoda untuk mencuri, menipu, menonton film porno, dan malas membuat kinerja semakin buruk. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke salah satu kantor dinas untuk urusan tertentu. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya melihat para PNS di sana asik main kartu di laptop. Ada juga yang main pingpong. Saya disuruh tunggu, saya tunggu lama sekali. Saya kira mereka sibuk kerja. Sekalinya sibuk main. Saya datang, karena saya jengkel, saya datang masuk ke ruang kepala dinasnya, nggak ketok-ketok lagi, saya langsung buka, saya masuk, dan saya marah-marah di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang dinas PNS itu kan harusnya melayani. Kok merasa jadi bos gitu? Bapak Ibu sekalian, setelah saya marah-marah, baru dilayani dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dosa yang kita lakukan itu adalah sebuah proses. Dosa jarang sekali terjadi secara spontan. Dosa adalah sebuah rangkaian proses, sebuah rangkaian peristiwa. Kita lihat Bapak Ibu sekalian di ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Ia melihat. Bapak Ibu sekalian, dia melihat siapa? Dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Dan penulis Alkitab, narator bilang, perempuan ini sangat elok. Sangat elok, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini rugi kalau nggak dilihat. Jadi Daud melihat dan dia melihat sambil membayangkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita melihat apa yang selanjutnya dilakukan oleh Daud. Ayat 3, Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Berarti apa? Berarti Daud, waktu dia melihat ada orang yang sedang mandi, dia nggak langsung cepat-cepat pergi, tapi dia terus melihat, dan kemudian dia minta orang untuk bertanya tentang siapa perempuan itu. Berarti apa? Waktu dia melihat, dia sambil membayangkan perempuan itu. Dia sambil membayangkan. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah dia tanya orang itu siapa, lalu setelah itu Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, bukankah dia Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het? Lalu ayat 4 Bapak Ibu sekalian, sesudah dia bertanya tentang siapa orang itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Bapak Ibu sekalian, Daud tidak punya nomor WA Betseba pada waktu itu. Kalau waktu itu ada WA Bapak Ibu sekalian, Daud bisa chat langsung ke Betseba. Mungkin kira-kira dia bilang, halo dek, ini abang raja. Ke istana dulu dek. Bapak Ibu sekalian, karena zaman itu tidak ada WA, maka Daud suruh orang lain untuk menjemput Batseba. Daud melihat, Daud bertanya tentang siapa orang itu. Bukan tidak cukup hanya bertanya, tapi dia mengirim orang untuk mengambil perempuan itu. Setelah itu, dia tidur dengan perempuan itu. Bapak Ibu sekalian, perzinahan itu dimulai dari melihat dan dihayalkan dan dikembangkan dalam pikiran. Dosa berjalan selangkah demi selangkah. Dosa besar dimulai dari dosa kecil yang dikompromi. Dosa perzinahan Daud itu dimulai dari melihat. Dan itu dia kompromikan. Coba periksa Bapak Ibu sekalian, coba periksa kembali diri kita masing-masing. Sekarang dosa apa yang kita anggap kecil, yang kita kompromikan? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele, kita remehkan. Dan Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Dosa kecil itu diam-diam bisa merasuk hati kita dan
mendorong kita untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Jika diibaratkan sebuah tangga, maka dosa itu sudah berada di tangga keberapa? Perlu kita periksa sejenak hidup kita. Jika dosa itu masih berada di tangga pertama, alangkah bijaksananya jika langsung dihentikan, dimatikan. Jangan dibiarkan terus melangkah masuk ke dalam hati kita. Perzinahan Daud dimulai dari melihat. Setelah melihat Batseba mandi, Daud tidak langsung mematikan bayangan itu dalam pikirannya, tetapi dia membiarkan apa yang dia lihat itu masuk ke dalam hatinya. Ia bukannya mematikan bayangan itu, tetapi ia berusaha menghidupkan bayang-bayang, lalu berusaha menjadikan bayang-bayang itu kenyataan. Itu sebabnya dia tidur dengan Batseba. Bapak Ibu sekalian, sampai sini, sampai di ayat 5 sini, kita melihat ada 3 dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Pertama, dosa kemalasan. Dia malas. Lalu yang kedua, dia melakukan apa? Dia melanggar hukum atau perintah ke-10. Perintah ke-10 bunyinya apa? Jangan mengingini istri sesamamu. Daud melihat istri orang dan dia mengingini. Dia melanggar perintah yang pertama. Kemudian ketika dia mengingini, dia tidur, dia berzina dengan Batseba. Berarti apa? Dia melanggar perintah ke-7. Perintah ke-7, jangan berzina. Sampai di sini kita melihat Daud sudah melakukan 3 dosa. Dosa kemalasan, dosa mengingini istri orang, dan dosa berzina. Segala perbuatan termasuk dosa, Bapak Ibu sekalian, memiliki dampak. Ayat 5, Batseba mengandung. Akibat perbuatan Daud, Batseba hamil. Bapak Ibu sekalian, ketika gaya pacaran tidak sehat, itu dikembangkan Bapak Ibu sekalian, maka biasanya perempuan akan hamil, lalu untuk menutupi kehamilan itu, apa yang dilakukan? Membunuh, aborsi. Ketika melakukan hubungan seks di luar nikah, maka yang biasa terjadi ketika terjadi kehamilan, maka untuk menutupi kehamilan itu melakukan aborsi, pembunuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang raja, sebagai orang nomor 1 di Israel, tentu Daud tidak ingin namanya tercemar. Karena itu Daud berpikir harus ada usaha untuk menutupi kebiadaban yang telah dilakukannya. Bagaimana Daud menutupi dosa yang dilakukannya pada Batseba? Bagaimana? Ayat 6 sampai ayat 25. Kita melihat itu ayat 6 sampai 25 itu begitu panjang diceritakan bagaimana Daud berupaya menutupi dosa yang dia lakukan. Ayat 6, Daud memanggil Uria, suami Batseba, pulang ke Yerusalem. Lalu di ayat 7, Uria sampai di Yerusalem, lalu menghadap Daud. Daud pura-pura peduli dengan kondisi orang Israel yang sedang berada di medan perang. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ayat 7 untuk kita. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Seolah-olah Daud peduli dengan orang-orang Israel yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ini cuma basa-basi. Setelah Daud basa-basi tanya tentang keadaan orang Israel di medan perang, ayat 8, Daud suruh Uria pulang ke rumahnya untuk tidur dengan Batseba. Ayat 8, Daud bukan hanya suruh Uria pulang, tapi dia kasih hadiah ke Uria. Coba lihat ayat 8. Kemudian Daud berkata kepada Uria, pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Uria keluar dari istana, dan hadiah raja pun menyusul. Bapak Ibu sekalian, emang Uria itu bodoh? Emang Uria nggak curiga? Ini maksudnya apa? Saya sedang berperang, saya dipanggil. Saya dipanggil oleh raja, terus raja tiba-tiba suruh saya pulang bersenang-senang dengan istri saya. Bukan hanya disuruh pulang bersenang-senang dengan istri, tapi dikasih hadiah. Ada apa? Apa motif Daud melakukan ini? Emang Uria nggak curiga? Emang Uria nggak pikir? Ini maksudnya apa? Emang Uria nggak bertanya-tanya? Mungkin Uria tidak berpikir bahwa Daud sudah melakukan hubungan seks dengan istrinya. Mungkin Uria tidak sampai berpikir sampai ke sana. Tapi mungkin dia
bertanya-tanya, maksudnya apa ini dalam hatinya. Daud suruh Uria pulang dan tidur dengan istrinya. Motif Daud itu apa? Daud pikir kalau Uria pulang, lalu Uria bersetubuh dengan istrinya, maka orang lain dan Uria tidak curiga bahwa kehamilan Batseba itu karena Daud. Jadi apa motif Daud? Suruh Uria pulang untuk bersenang-senang dengan istrinya. Apa? Karena kalau Uria pulang, Uria melakukan hubungan seks suami istri dengan istrinya, lalu ketika hamil, orang nggak curiga Daud yang lakukan. Ini adalah cara licik Daud, supaya kejahatannya tidak diketahui. Daud pikir Uria akan taat dengan kata-kata Daud. Ternyata apa? Ternyata tidak. Ayat 9. Ayat 9, Uria tidak mau pulang. Ia lebih memilih tidur di pintu istana daripada tidur dengan istrinya di rumah. Bapak Ibu sekalian, ayat 10, Daud bilang, loh, kenapa nggak pulang ke rumah? Ayat 11, Uria memberikan alasannya. Di ayat 11, Bapak Ibu sekalian, ini adalah alasan yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu sekalian. Daud bilang apa di ayat 11 itu? Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga Yoab dan hamba-hamba Tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumah untuk makan dan minum? Mereka berada di padang. Mereka apa? Mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka mempertahankan kerajaan Israel dari musuh. Mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidur di pondok-pondok, di kemah. Masa saya pulang bersenang-senang dengan istri saya? Itu kira-kira yang ingin dikatakan Uria. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Uria itu demi siapa? Kalimat terakhir di ayat 11 itu, Bapak Ibu sekalian. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Uria lebih peduli. Uria peduli dengan kehidupan Daud. Sedangkan Daud tidak peduli dengan dia. Orang Israel sedang perang, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, masa aku mau senang-senang dengan istriku? Mereka tidur di tenda, masa aku tidur di rumahku? Uria berkata, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak melakukan itu. Kata Uria ini, Bapak Ibu sekalian, kalimat Uria ini menunjukkan kesetiaannya pada Daud. Ini kontras dengan sikap Daud yang tidak setia. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya bos kayak gini, kita akan apain dia? Kita sedang kerja mati-matian demi dia, tapi ternyata dia curangi kita. Dia tidur dengan istri kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu, bagi orang Dayak, tidur dengan istri orang itu, hukumannya dibunuh sampai mati. Sebelum dibunuh disiksa dulu. Tak peduli itu dilakukan kepala suku atau rakyat biasa. Kalau berzina, bisa mati. Saya yakin kurang lebih hal ini juga ada hampir di setiap suku. Uria itu ternyata tentara yang luar biasa. Dedikasi pada pekerjaan begitu tinggi. Kesetiaan pada raja tak diragukan. Ia tak mau bersenang-senang dengan istrinya ketika orang Israel sedang susah payah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Tapi apa yang dilakukan Daud kepada dia? Ayat 13 Bapak Ibu sekalian memperlihatkan Daud belum putus asa dan tidak mau berhenti untuk memanipulasi Uria. Bapak Ibu sekalian, entah ide dari mana, keesokan harinya Daud buat pesta kecil-kecilan untuk Uria dan membuat Uria mabuk. Tapi untungnya Uria tidak mabuk, Uria masih sadar. Bapak Ibu sekalian, di ayat 13 saya bacakan untuk kita. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, Uria keluar dan tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Walaupun Daud berusaha membuat dia mabuk, Uria tidak pulang ke rumahnya.
Bapak Ibu sekalian, surat Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian sampai di sini, Daud mungkin panik. Dia melakukan segala upaya supaya Uria bisa pulang bersenang-senang dengan istrinya. Kenapa sih harus susah payah buat Uria pulang untuk bersenang-senang dengan istrinya? Kenapa sampai susah payah seperti itu? Ya karena Daud tidak mau ketahuan bahwa kehamilan Batsheba itu karena dirinya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Daud gagal. Dan tampaknya dia panik. Lalu dia pakai satu cara yang sangat keji. Dia pakai satu cara yang sangat keji. Apa itu caranya Bapak Ibu sekalian? Di ayat 15. Ayat 15, Daud menulis surat dan isi surat itu adalah mengatur pembunuhan Daud. Mari kita baca ayat 15. Ayat 15. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika keinginan Daud tidak tercapai, apa yang dilakukan? Bunuh. Kenapa? Daud punya kuasa. Dia punya kuasa, dia raja, dia punya kuasa, dia bisa mengatur bagaimana Daud itu dibunuh, bagaimana Uria dibunuh. Inilah orang yang punya kuasa. Dia bisa mengatur pembunuhan yang dia anggap, dia bisa mengatur pembunuhan orang yang dia anggap itu mengganggu dia. Inilah ketika orang punya kuasa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belum punya kuasa apa-apa, kita terlihat baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan kuasa, entah itu kita punya jabatan di kantor, di masyarakat, apakah kita masih baik sama orang? Bapak Ibu sekalian, inilah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah ketika ada orang-orang yang dianggap mengganggu. Mereka bisa menggunakan kuasa mereka, pasti pakai tangan orang lain untuk memusnahkan orang yang dianggap pengganggu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Daud menggunakan kuasanya. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengatur pembunuhan Uria. Uria salah apa? Uria nggak salah apa-apa sama Daud. Uria tidak pernah merugikan Daud. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini ide gilanya Daud. Dia mau membunuh Uria yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi Israel, demi Daud. Surat itu ditulis Daud, lalu surat itu dibawa oleh Uria. Uria bawa surat yang isinya rencana untuk membunuhnya. Ide Daud ini sangat gila dan sadis. Ini tindakan yang tidak manusiawi. Istrinya ditiduri, suaminya dibunuh. Tindakan Daud ini tidak lebih baik daripada raja-raja kafir yang tidak mengenal Allah. Terkadang, atau mungkin seringkali, orang Kristen bertindak lebih parah daripada orang yang tidak mengenal Allah. Alkitab menyatakan raja adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud tidak mencerminkan dia hamba Allah. Daud muda yang dulu kita kenal adalah Daud yang takut akan Tuhan. Berani melawan Goliat, dan dia melawan Goliat dengan beriman kepada Allah. Tetapi sekarang di masa kejayaannya, di masa kesuksesannya, Daud melakukan perbuatan yang melawan Allah. Mengapa Daud melakukan ini semua? Mengapa Daud rela mempertaruhkan nama baiknya demi Batsheba? Apalagi kalau bukan karena cinta. Atas nama cinta Uria dibunuh. Atas nama cinta Daud berzina. Itu cinta atau nafsu? Kalau kata nenek, kalau sudah jatuh cinta, tahi kucing rasa coklat. Kalau sudah jatuh cinta, nafsu dianggap cinta. Anak muda kalau sudah jatuh cinta, apapun akan dilakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
hidup di masanya Daud. Dan pada waktu itu sudah ada koran Jerusalem Post. Lalu Bapak Ibu adalah wartawannya. Kira-kira Bapak Ibu akan menulis berita apa tentang skandal istana ini? Apa yang Bapak Ibu akan tulis? Setelah mendengar skandal yang dilakukan oleh Daud, dia membunuh Uria, berzina dengan Betseba, sebagai wartawan Jerusalem Post, isi beritanya akan seperti apa? Apa judul berita yang akan Bapak Ibu tulis sebagai wartawan? Apa judul yang clickbait yang membuat orang tertarik baca beritanya? Apa Bapak Ibu sekalian? Ini kan skandal besar ini. Heboh ini. Sebagai wartawan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau tulis apa? Judulnya apa? Kalau kisah ini difilmkan, kira-kira apa judul filmnya? Kan sudah ada film yang judulnya Ipar Adalah Maut. Nah, apakah kisah ini akan diberi judul Raja Adalah Maut? Atau judul yang agak-agak berbau Indosiar, Ternyata Rajaku Adalah Suamiku. Atau apa Bapak sekalian? Daud telah berusaha keras untuk menutupi dosanya. Awalnya dia melihat, lalu membayangkan, dan tidak berhenti sampai sana. Dia berzina, lalu dia berusaha menipu, lalu kemudian membunuh Uria. Awalnya melihat Betseba mandi, lalu cari tahu tentang Betseba, kemudian berzina, lalu berusaha menipu Uria, tapi gagal, maka cara terakhir adalah membunuh. Pola seperti ini biasanya akan dipilih oleh anak muda yang memiliki gaya pacaran tidak sehat. Anak muda yang melakukan seks di luar nikah, lalu kemudian ketika pacarnya hamil, apa yang dilakukan? Bunuh bayi itu. Gugur. Aborsi. Konten-konten porno, melihat konten-konten porno, dari awal melihat, kemudian membayangkan, lalu kemudian mempraktekkan. Bapak Ibu sekalian, Daud mungkin merasa aman setelah Uria dibunuh. Daud mungkin berpikir tidak ada yang tahu dosa yang dia telah lakukan. Sekali lagi, ketika dia membunuh Uria, berhasil membunuh Uria, dia pikir segala upaya yang dia lakukan untuk menutupi dosa-dosa dia akan berhasil. Ya, jadi dia tidak pakai menteri kebudayaan, tapi dia berusaha sendiri bagaimana menutupi kesalahan dia. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan tidak biarkan Daud sembunyi dalam rasa aman yang palsu itu. Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dalam pasal 11, minimal kita melihat ada 5 dosa yang dilakukan oleh Daud. Pertama, dosa kemalasan. Kedua, dosa mengingini istri orang lain. Yang ketiga, dosa berzina. Yang keempat, dosa membunuh. Yang kelima, dosa menipu. Berdasarkan hukum Taurat, melanggar perintah ke-7 dan perintah ke-6 itu hukumannya hukuman mati. Jadi kalau Daud punya 2 nyawa, dia tetap mati. Kenapa? Membunuh itu hukumannya mati. Berzina itu hukumannya mati. Jadi 2 pelanggaran terhadap 2 perintah ini hukumannya mati. Maka kalau Daud pun punya 2 nyawa, dia tetap mati. Nggak akan lolos dari kematian. Bapak sekalian, jadi kalaupun Daud punya 2 nyawa, sekali lagi, dia tidak akan lolos dari hukuman mati. Tapi Bapak sekalian, dia raja. Dia bebas, punya kuasa, bebas. Seolah-olah seperti itu, dia berhasil menutupi dosanya. Sekarang Bapak sekalian, mari kita lihat di pasal 12. Di pasal 12, apa yang terjadi? Mari kita baca ayat 1. 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Bapak Ibu sekalian, di pasal 11, Daud sudah berusaha keras untuk menutupi dosanya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak biarkan Daud tinggal di dalam keamanan, rasa aman yang palsu itu. Dia pikir dia sudah aman.
Dia pikir tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Nathan tidak tahu apa yang Daud lakukan, tapi Tuhan tahu. Karena itu di ayat 1, di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 ini dikatakan, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk menegur Daud. Untuk apa? Untuk memberitakan hukuman Allah. Bapak Ibu sekalian, jika engkau dan saya adalah anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau merasa nyaman setelah berbuat dosa. Tuhan akan menegur seperti ia menyuruh Nathan menegur Daud. Jika kita ditegur setelah berbuat dosa, maka itu artinya Tuhan masih sayang. Jika ada dosa yang kamu lakukan diam-diam, lalu ada yang menegur, entah itu teguran dari khotbah di gereja, atau teguran dari teman, teguran dari orang tua, atau teguran dari sahabat-sahabat, maka segeralah bertobat. Apa dosa yang kita sembunyikan? Apa dosa yang kita yang sedang kita upayakan untuk kita tutupi? Bapak Ibu sekalian, segeralah bertobat. Nathan menegur Daud dengan diawali sebuah cerita. Nathan bercerita bahwa ada 2 orang dalam satu kota. Yang satu adalah orang kaya, punya banyak sekali domba. Lalu sedangkan si miskin hanya punya 1 domba. Tapi meskipun si kaya punya banyak domba, si kaya tetap mengambil dombanya si miskin. Itu cerita, itu adalah perumpamaan yang Nathan pakai sebelum dia menegur Daud. Daud waktu dengar itu, Daud marah Bapak Ibu sekalian. Daud marah. Rasa keadilannya terhadap orang miskin tiba-tiba muncul. Coba kita perhatikan. Di ayat 5. Jadi setelah ayat 1 sampai ayat 4 itu Nathan menceritakan bahwa ada si kaya dan si miskin. Si kaya punya banyak harta, punya banyak domba, tapi dia tetap mencuri dan mengambil dombanya si miskin, yang padahal si miskin hanya punya 1 domba. Lalu setelah mendengar itu, apa reaksi Daud? Coba lihat ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, Bapak sekalian. Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Ayat 6, anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Bapak sekalian, Daud dengan nada tinggi kayak liodra bunuh orang kaya itu yang telah mengambil milik si miskin. Nathan bilang, apa yang Nathan bilang? Hei, orang kaya itu kau. Si kaya itu kau. Kau Daud si kaya itu. Kau mengambil istri si miskin Uria. Orang miskin adalah salah satu, Bapak sekalian, orang miskin adalah salah satu kelompok yang masuk dalam kategori kelompok marginal. Tuhan seringkali digambarkan sebagai pembela kaum marginal. Tuhan sering ditampilkan sebagai pembela kaum marginal, anak yatim, janda, orang miskin dan petani. Tercatat dalam Keluaran 22 ayat 21, Ulangan 10 ayat 17, Pasal 28 ayat 17, Pasal 27 ayat 19, Mazmur 10 ayat 14, ayat 18, Mazmur 68 ayat 6 sampai 7. Tuhan disebutkan sebagai pelindung dan pembela kaum marginal. Bapak sekalian, di sini waktu Nathan menggunakan kalimat itu, Bapak sekalian, di sini Nathan mau menampilkan bahwa Tuhan adalah pembela orang miskin, orang marginal. Tuhan ditampilkan sebagai pembela Uria bawahan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Daud. Tapi Bapak sekalian, Uria dibela sama Tuhan. Tuhan ditampilkan sebagai pembela dan pelindung orang yang tertindas, orang yang dimarginalkan, orang yang mengalami ketidakadilan. Apa yang dilakukan Daud terhadap Uria adalah bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sebagai pemimpin, Daud harusnya menjaga rakyatnya dari ketidakadilan.
Sebagai raja, Daud harusnya menegakkan keadilan, tetapi justru raja sendiri yang melakukan ketidakadilan. Alkitab menyatakan raja atau pemerintah adalah hamba Allah. Tetapi perbuatan Daud ini seketika membuat dia lebih mirip hamba setan daripada hamba Allah. Ayat 9. Menurut Tuhan, mengambil istri orang dan membunuh suaminya adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 9. 1, 2, 3. Iya. Berzina dengan istri orang, membunuh suaminya, itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Kita mesti ingat bahwa dosa apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Nathan bilang, itu kau si kaya itu yang merampas dombanya si miskin, kau itu orangnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang Daud katakan? Bagaimana sikap Daud? Kita lihat ayat 10. Apa yang Daud katakan? Bapak Ibu sekalian, ini adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud di ayat 10. Apa? Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ayat 11, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Nathan menyampaikan 2 berita penghukuman. Minimal ada 2 penghukuman yang diberikan Tuhan kepada Daud. 1, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Itu dicatat dalam ayat 10. Yang kedua, Tuhan akan mengambil istri-istrinya di depan matanya Daud dan memberikannya kepada orang lain. Itu tercatat dalam ayat 11. Ini adalah konsekuensi yang harus Daud terima. Setelah Daud mendengar berita penghukuman ini, apa sikap Daud? Daud yang tadinya penuh kemarahan terhadap orang kaya dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Nathan, kini menyadari kedalaman dosanya sendiri. Responnya sungguh luar biasa. Daud tidak membela diri. Daud tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Ia langsung mengakuinya. Di ayat 13a, kita baca sama-sama apa yang Daud katakan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oke, thank you. Ini yang Daud bilang. Dia tidak membela diri, dia tidak mencari alasan, tapi dia mengakui dosanya ketika ditegur. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak sekalian, pengakuan dosa yang tulus adalah langkah pertama menuju pemulihan. Sekali lagi, pengakuan dosa yang tulus adalah langkah pertama menuju pemulihan. Nathan kemudian menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Itu dalam ayat 13. Artinya apa? Artinya anugerah Tuhan luar biasa besar. Meskipun dosanya Daud begitu berat, membunuh dan berzina, Tuhan mengampuni Daud. Ketika Daud mengakui dosanya di ayat 13, lalu di ayat 13b, ada pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pengampunan, tapi Bapak Ibu sekalian, pengampunan Tuhan itu tidak berarti meniadakan konsekuensi dosa. Sekali lagi, Tuhan memang mengampuni ketika kita mengaku dosa kita dan bertobat, tetapi Tuhan tidak meniadakan akibat dosa yang kita lakukan. Sebagai orang percaya, ketika berdosa, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak sekalian, Tuhan memang mengampuni dosa kita. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Percayalah, apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tapi ketika kita ditegur,
Ketika melakukan dosa, apa yang biasa kita lakukan? Kita berusaha mencari pembenaran diri. Tapi Daud tidak. Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengampuninya. Tetapi perlu diingat, pengampunan Tuhan tidak menghilangkan akibat dosa. Daud tetap harus menerima konsekuensi dosa yang telah dia buat. Dalam pasal-pasal selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang telah Nathan katakan, itu benar-benar terjadi pada Daud. Apa yang Nathan katakan? Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Pasal 13. Tidak jauh Bapak Ibu sekalian. Di dalam 2 Samuel ini, pasal 13, kita melihat Absalom bunuh Amnon. Absalom itu siapa? Anaknya Daud. Amnon itu siapa? Anaknya Daud. Absalom dan Amnon sama-sama anak Daud. Dan mereka saling bunuh. Ingat hukuman Tuhan tadi apa? Pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Amnon mati oleh pedang Absalom. Di dalam pasal 15 dan pasal 17, anak Daud bernama Absalom berusaha mengkudeta Daud. Absalom tidur dengan selir Daud. Pasal 16 ayat 22. Tadinya Daud tidur dengan istri orang. Sekarang Absalom anaknya sendiri, anaknya Daud sendiri, tidur dengan selir Daud. Tidur dengan selir raja adalah bentuk penghinaan terhadap raja. Daud benar-benar dipermalukan setelah dia buat dosa. Benar-benar Tuhan membiarkan dia dipermalukan. Pasal 18, Absalom mati dibunuh. Dia mati oleh pedang Yoab, panglima Daud. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 2, ternyata bukan hanya Absalom yang mau mengkudeta Daud. Kita melihat bahwa anak Daud yang bernama Adonia juga berusaha mengkudeta Daud. Adonia ingin mengambil selir Daud yang bernama Abisak. Ini adalah bentuk perbuatan yang lancang. Tetapi kemudian Adonia dibunuh oleh Salomo. Adonia itu anaknya Daud. Salomo juga anak Daud. Adonia mati oleh pedang Salomo. Ingat penghukuman Tuhan. Pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Jadi di sini kita melihat bahwa total ada 4 anak Daud yang mati ketika dia melakukan dosa. Pertama, bayi hasil perjinahan dengan Batsheba. Yang kedua, Amnon. Yang ketiga, Absalom. Yang keempat, Adonia. Daud bunuh Uria. Daud harus bayar 4 kali lipat. 4 anaknya mati. Daud tidur dengan istri orang. Tuhan biarkan anak-anak Daud sendiri tidur dengan selir-selirnya. Menjelang akhir pemerintahannya, Daud harus menanggung penghinaan itu. Ingat, Tuhan itu mengampuni. Betul, dia mengampuni dosa kita ketika kita bertobat. Tapi dia tidak akan meniadakan konsekuensi dosa yang kita lakukan. Karena jika engkau, Bapak Ibu sekalian, karena jika engkau dan saya adalah anak Tuhan, Tuhan akan menghajar kita. Ini adalah bentuk hajaran Tuhan terhadap Daud. Sekali lagi, jika kita anak Tuhan, Tuhan akan menghajar kita. Ini yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 berkata seperti ini. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu sekalian, ketika kita buat dosa dan Tuhan lihat kita adalah anak Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan, tapi dia akan menghajar kita. Dia akan menghajar kita ketika kita melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, cinta Daud kepada Batsheba memang berujung maut. Itu sebabnya tema atau judul khotbah hari ini, cinta berujung maut. Cinta Daud kepada Batsheba berujung kepada kematian Uria dan 4 orang anak Daud. Apa bedanya Yusuf dengan Daud? Daud ketika di depan matanya muncul godaan untuk berbuat zina, Daud semakin mendekat dan justru minta orang membawa Batsheba ke istana. Sedangkan Yusuf ketika godaan perzinahan dari istri Potifar itu datang muncul di depan mata dia, apa yang Yusuf lakukan? Lari.
Ini bedanya Yusuf dengan Daud. Bapak Ibu sekalian, kita biasanya akan mengambil sikap seperti siapa? Yusuf atau Daud? Ketika ada godaan untuk berbuat dosa, bukan hanya dosa perzinahan, dosa apapun itu selalu menggoda kita. Jadi yang menggoda kita itu bukan hanya dosa perzinahan. Dosa apapun itu sering sekali menggoda kita. Ketika kita diperhadapkan dengan godaan untuk berbuat dosa, kita mengambil sikap seperti apa? Daud atau Yusuf? Bapak Ibu sekalian, cinta Daud itu berbeda dengan cinta Kristus. Cinta Daud kepada Batseba bermula dari nafsu. Cinta Kristus kepada kita bermula dari penghargaan akan kasih. Cinta Daud bersifat egois, mementingkan diri sendiri, bertindak hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri, tanpa memikirkan Batseba yang sudah bersuami. Sedangkan cinta Kristus adalah cinta yang mengesampingkan kehendak sendiri demi menjalankan kehendak Bapa demi keselamatan kita. Cinta Daud mematikan orang yang hidup, menyebabkan kematian Uria dan 4 anak Daud. Cinta Kristus menghidupkan orang yang mati. Kita yang mati secara rohani dihidupkan dalam Kristus. Cinta Daud mematikan orang yang hidup. Cinta Kristus, dia mematikan dirinya sendiri demi kita supaya kita hidup. Cinta Daud itu merusak dan menghancurkan relasi pernikahan Batseba dan Uria. Cinta Kristus itu memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Cinta Daud itu tidak dilandaskan pada kesetiaan. Cinta Kristus berlandaskan kepada kesetiaan, pada janjinya. Bapak Ibu sekalian, di akhir dari khotbah hari ini, ada 5 kesimpulan yang mesti kita perhatikan. Pertama, jangan abai terhadap dosa sekecil apapun. Jangan pernah menganggap remeh dampak dari dosa. Dosa akan selalu berupaya untuk menyusup, bersembunyi, dan merusak kehidupan kita. Setiap dosa sekecil apapun itu bisa membawa akibat yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga sebelumnya. Yang kedua, Tuhan akan mengungkapkan dosa. Meski kita berusaha menyembunyikan, tidak ada yang dapat tersembunyi dari penglihatan Tuhan. Dalam kasih-Nya, Tuhan akan menemukan cara untuk mengungkap dosa-dosa kita. Seringkali melalui orang-orang yang berani mengungkap kebenaran seperti Natan. Hargailah jika ada seseorang yang dengan kasih berani menegur kita. Yang ketiga, pentingnya mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Saat dosa-dosa kita terbongkar, satu-satunya jalan untuk mencapai pemulihan adalah dengan mengakui secara tulus dan merasakan penyesalan yang mendalam. Seperti yang diucapkan Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Mari kita juga rendah hati mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, pengampunan Tuhan itu nyata, namun akibat dosa tetap ada. Tuhan siap mengampuni, itu sebabnya Dia berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meski begitu, kita juga harus siap-siap menghadapi akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, entah itu masa sekarang atau di masa lalu, jika kita mengakuinya dan bertobat, percayalah Tuhan akan mengampuninya. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang kelam masa lalu, tapi tataplah Kristus dan melangkah ke depan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita dan Tuhan sekaligus akan mendidik kita, akan menyesa kita, akan menghajar kita di dalam kasih-Nya. Dia tetap menghajar kita. Dia bukan seperti orang tua kebanyakan
yang salah mendidik kalau kasih tidak menghukum, kalau kasih tidak menghajar. Tapi Tuhan ketika Dia mengasihi kita, Dia tetap akan menghajar kita, mengikis kita, meskipun itu penuh dengan rasa sakit, penuh dengan luka-luka. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita, Dia akan mendidik kita. Dia mengampuni kita, Dia mendidik kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi ini. Kami mohon Tuhan terus menyadarkan kami supaya kami senantiasa peka terhadap dosa yang kecil sekalipun. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak berkompromi dengan diri kami. Seringkali kami memanjakan diri kami dengan dosa-dosa tertentu. Seringkali kami memanjakan diri kami dengan dosa-dosa yang kami anggap kecil. Tetapi kami tidak sadar pelan-pelan itu merusak dan menghancurkan kerohanian kami. Tuhan, tolong kami. Dan sekaligus kami mau bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di atas kayu salib. Tuhan demi cintanya, Tuhan mati untuk menghidupkan kami. Sering sekali cinta kami mematikan, tetapi cinta Tuhan menghidupkan. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, tolonglah kami supaya kami setiap hari hidup dalam pertobatan. Dan tolonglah kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.